Shalom, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita berjumpa lagi dalam video ini. Saat ini saya akan membagi kembali pengetahuan mengenai apa yang saya dapatkan dalam buku ini yang berjudul Firman Allah dan Akal Budi Manusia. Penulisnya adalah Ronald H. Ness. Halaman dari buku tersebut 175 halaman. Dan penerbitnya adalah Momentum Christian Literature. Nah, saudara-saudara, mendasari firman Tuhan yang terambil dari Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saudara-saudara, secara garis besar dari buku yang ditulis oleh Ness ini, saya mau menyampaikan kepada kita setidaknya ada dua hal yang ditulis oleh Ness sebagai pengantar dari buku tersebut. Yakni, pertama adalah bagaimana rasio manusia sanggup menerima dan memahami penyataan atau wahyu Allah. Dan kemudian yang kedua adalah dengan adanya frasa dalam Injil Yohanes di mana Yesus disebut sebagai Logos atau firman yang menjadi manusia. Nah, dalam pemikiran para pemimpin gereja mula-mula, Logos dipahami sebagai kebijaksanaan dan firman kekal Allah. Mereka percaya bahwa manusia bisa memiliki pengetahuan dan hikmat karena manusia diciptakan dengan kemampuan unik untuk berhubungan dengan Logos, yaitu Yesus Kristus, yang adalah sumber semua pengetahuan dan kebenaran. Nah, di sini saudara-saudara, Ness menjelaskan bahwa selama 2 abad terakhir, teologi Kristen menghadapi berbagai tantangan seperti agnostik terhadap peran pengetahuan dalam iman. Nah, Ness menyoroti pentingnya memahami bagaimana akal budi manusia dapat berfungsi dalam konteks iman Kristen. Olehnya dari buku ini secara keseluruhan, Ness ingin menjembatani antara iman dan pengetahuan, di mana dalam dua hal tersebut sebenarnya saling melengkapi dalam kebenaran akan Allah yang sejati. Nah, pada bab pertama buku ini, Ness ingin menyampaikan adanya 3 kesalahan dari seorang filsuf bernama David Hume, yang bisa kita lihat di halaman 3 di situ, Bapak, Ibu, atau saudara-saudara. Yang pertama adalah Hume menyangkal realitas dan hubungan kausal, yaitu bahwa senantiasa terdapat hubungan yang niscaya antara peristiwa sebelumnya yang kita sebut sebab dan peristiwa berikutnya yang kita sebut akibat. Kedua, ia menolak eksistensi dari sebuah dunia yang real di luar akal manusia. Nah, berikutnya adalah Hume meragukan eksistensi dari apa pada diri seorang yang sesungguhnya, fondasi dari identitas seorang sepanjang waktu. Di halaman kelima dari buku tersebut, Gabe Hume telah menyerang supremasi rasio manusia yang merupakan salah satu prinsip atau dogma fundamental dengan berusaha menunjukkan bahwa rasio manusia sangatlah terbatas. Ia menyerang bahwa keyakinan-keyakinan inti dari manusia sebenarnya bukanlah rasio dan pengalaman, tetapi pada insting dan kebiasaan pribadi dan kebiasaan kelompok seperti sejenis kekuatan non-rasional dari dalam diri manusia untuk menerima keyakinan. Nah, di sini Bapak Ibu, saudara-saudara, Gabe Hume ini menolak terhadap kemungkinan untuk memiliki pengetahuan yang rasional tentang Allah dan kebenaran religius yang objektif. Dari hal ini telah banyak para teolog yang ikut dengan Gabe Hume tersebut. Kita sebagai orang Kristen harus sungguh-sungguh mendalami teologi secara mendalam, termasuk dalam konsep wahyu, dan bagaimana akal budi berperan dalam memahami iman, dengan melatih kemampuan berpikir yang kritis dan menganalisa hal-hal mengenai iman, pengetahuan, dan hubungan keduanya. Kita juga berusaha untuk mengintegrasikan iman dengan pengetahuan, dengan menganggap bahwa keduanya saling melengkapi. Nah, seperti kita lihat dalam Yakobus 1 ayat 5, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal ini
akan diberikan kepadanya. Nah, ini di dalam bab 1 yang sudah disinggung dan bagaimana saya menanggapi hal tersebut. Kemudian pada bab kedua dari buku ini yang berjudul Agnostisisme Teologis dari Kant hingga Ritschl. Di sini menjelaskan seorang filsuf Jerman bernama Immanuel Kant, di mana setiap pemikirannya tidak lepas dari pengaruh Hume. Keduanya mengandung arti bahwa pengetahuan manusia tentang Allah merupakan sasaran yang tidak dapat dicapai. Ini kita bisa lihat di halaman 18 dari buku tersebut. Di sini lebih spesifiknya, Kant berargumen bahwa pengetahuan tentang Tuhan berada di luar jangkauan akal budi manusia. Seorang Friedrich Schleiermacher juga menyampaikan akan penekanannya bahwa agama bukanlah mengetahui sesuatu atau melakukan sesuatu, melainkan merasakan sesuatu. Allah di sini dipahami oleh Friedrich Schleiermacher tidak dikenal oleh akal manusia, atau dengan kata lain, pengetahuan rasional manusia tersebut. Ini kita bisa lihat di halaman 24. Sedangkan Albert Ritschl menurutnya bahwa terkait tentang siapa Yesus, itu dapat dikenal dalam pengajaran moralnya saja, seperti kasih dan pengampunannya. Nah, pada hal ini, ketiga tokoh yang disebutkan di sini bahwa kita bisa belajar, yakni pengetahuan atau lebih kenal dengan rasio, tidak bisa mengabaikan dengan prinsip moral atau pengalaman yang praktis dalam kehidupan setiap orang percaya, seperti yang tertulis dalam Yakobus 2 ayat 20. Kita bisa mengacu dari Alkitab. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Di sini bab 2 di dalam apa yang saya singgung. Nah, kita masuk ke dalam bab yang ketiga. Dalam tulisan Nes, ia ingin menjelaskan seperti ini, bahwa adanya pandangan yang meragukan penyataan proposisional yang mana manusia dapat memahami dan menerima kebenaran Allah yang telah diwahyukan seperti di halaman 31. Nah, di sini Nes menulis bahwa pada penentang penyataan proposisional ini menyatakan bahwa mustahil adanya pengetahuan kognitif apapun tentang Allah, dan penentang ini bersikeras mengatakan bahwa Allah memang menyatakan dirinya, namun bukan melalui proposisi, tetapi melalui kehadiran atau perjumpaan pribadi. Manusia tidak perlu mengetahui tentang Allah, atau di sini katakan kebenaran proposisional, sebagai prasyarat untuk mengadakan hubungan pribadi dengan Allah. Pada akhir dari bab ini, sang penulis atau Nes buku ini dalam bukunya membelah dari penyataan proposisional terhadap penyataan Allah. Penyataan Allah itu harus hidup dan dinamis di dalam pengalaman hidup orang percaya. Nah, Bapak, Ibu, serta saudara-saudara, orang Kristen yang benar haruslah menerima penyataan proposisional sebagai dasar untuk iman mereka. Doktrin-doktrin kunci seperti keberadaan Tuhan, inkarnasi Yesus, dan keselamatan dapat dinyatakan dalam proposisi yang jelas dan dapat dipahami serta memperkuat komitmen untuk hidup sesuai dengan ajaran Kristus. Di dalam Alkitab, dalam 1 Petrus 3 ayat 15, di situ dikatakan, tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggung jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Ayat ini, Bapak, Ibu, serta saudara-saudara, menekankan pentingnya memberikan jawaban atau pertanggungan jawab tentang iman, bahwa orang Kristen diharapkan memahami dan menjelaskan penyataan proposisional tentang iman mereka secara rasional dan jelas. Nah, selanjutnya, Bapak, Ibu, saudara-saudara, di bab 4, sebagai sambungan daripada penjelasan bab 3 ini, di mana pada bab tersebut menekankan bahwa pengenalan pribadi akan Allah tidak bertentangan dengan pengetahuan proposisional tentang Allah. Kita bisa lihat di halaman dari buku ini, halaman 44. Hal ini menekankan bahwa iman Kristen tidak bertentangan dengan akal budi, melainkan sebaliknya dapat diperkuat oleh argumen rasional yang berdasarkan pada penyataan proposisional.
Nah, sementara itu Bapak Ibu, dalam bab 5, Nes memberikan argumen dari bab-bab sebelumnya bahwa akal budi manusia tentu bisa mengerti akal budi ilahi. Sejak awal gereja mula-mula mengekspresikan keyakinannya akan Kristus sebagai Logos yang menjadikan segala pengetahuan dimungkinkan. Sehingga menurut saya secara pribadi, dalam bukunya ini, Nes membuat sebuah harmonisasi antara iman dan pengetahuan dengan pendekatan bahwa akal budi manusia seharusnya tidak bertentangan dengan wahyu ilahi. Di Amsal 2 ayat 6 dikatakan, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat dan mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Nah, kemudian Bapak Ibu serta saudara-saudara, pada awal dari pembukaan bab 6 dengan judul Logos Kristen, pada halaman 62 di situ, Nes memperkenalkan pengertian dari asal kata logos dalam filsuf Yunani. Di situ Nes mencatat bahwa para filsuf seperti Heraklitus serta para filsuf yang lainnya mengatakan bahwa logos merupakan hukum kosmis dari rasio yang mengendalikan alam semesta, dan logos itu imanen di dalam rasio manusia. Logos dalam pandangan para filsuf ini bukanlah Allah yang berpribadi dan bahkan bukan keberadaan yang berpribadi, melainkan abstraksi metafisis. Kemudian Nes menanggapi dengan membandingkan dalam surat Ibrani dan Injil Yohanes bukanlah abstraksi metafisis, melainkan satu individu yang spesifik, satu pribadi yang historis. Rasul Yohanes menggambarkan Kristus sebagai agen yang melaluinya Allah menjadikan dunia eksis seperti dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 3. Di situ dikatakan, pada bulaja adalah firman atau logos. Firman atau logos itu bersama-sama dengan Allah, dan firman atau logos itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nes ingin menunjukkan Bapak Ibu serta saudara-saudara bagaimana pemahaman ini memperkuat keyakinan akan keilahian dan kemanusiaan Yesus. Nah, oleh karena itu, pada bab 6 ini kita dapat melihat bagaimana Nes memberikan pemahaman tentang Yesus Kristus sebagai logos dalam teologi Kristen yang merupakan esensi dalam iman Kristen. Nah, di dalam bab 7 dengan judul Rasionalisme dan Empirisisme. Pada bab tersebut, Nes memperkenalkan adanya dua kaum, yakni rasionalisme dan empirisisme, yang mana keduanya memiliki cara pandang berbeda dalam memahami pengetahuan dan kebenaran. Nes menjelaskan bahwa kaum rasionalisme meyakini bahwa setiap pengetahuan manusia berasal dari sumber yang bukan indera. Di sini, rasionalisme menekankan akal budi dan logos sebagai sumber utama pengetahuan. Sementara itu, kaum empirisisme memiliki pandangan bahwa semua pengetahuan manusia timbul dari pengalaman indrawi. Hal tersebut lebih berfokus pada pengalaman dan pengamatan sebagai dasar dari pengetahuan. Nah, ini kita bisa lihat di halaman 80. Dari bab ini, saya kemudian menarik kesimpulan bahwa dalam iman Kristen, sejatinya hal ini tidak boleh dipisahkan satu dengan lainnya. Rasionalisme dapat menjelaskan keyakinan atau iman dengan logika kita, sementara empirisisme merasakan dan mengalami iman secara langsung dalam kehidupan kita. Di bab ke-8 Bapak Ibu serta saudara-saudara, berjudul Rasionalisme Kristen Augustinus. Di sini Nes mau menyampaikan kepada kita bahwa seorang teolog Kristen bernama Augustinus merupakan seorang rasionalisme Kristen. Pada halaman 97, Agustinus percaya bahwa segala pengetahuan manusia memproposisikan suatu pengetahuan a priori tentang forma-forma dan bahwa forma-forma ini tidak dapat dikenal melalui indera-indera. Dia kemudian berpegang pada konsep bahwa Allah telah menanamkan pengetahuan tentang norma-norma itu di dalam akal budi manusia bertepatan pada saat manusia dilahirkan. Sederhananya begini Bapak Ibu, dia katakan bahwa memiliki manusia itu
memiliki pengetahuan bawaan mengenai kebenaran dan norma-norma moral yang tidak diperoleh melalui indera. Artinya Bapak Ibu serta saudara-saudara, ada pemahaman dasar yang sudah ada dalam akal manusia yang memungkinkan kita untuk mengenali kebenaran. Ini kita bisa lihat dalam Roma 1 ayat 19 sampai 20. Di situ dikatakan, karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi Allah, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikirannya dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Dari bab ini Bapak Ibu, saya bisa menyimpulkan bahwa pengetahuan bukan hanya hasil dari pengalaman saja, tetapi juga merupakan anugerah dari Allah. Akal budi manusia meskipun terpengaruh oleh dosa dan keterbatasan masih memiliki kapasitas untuk mengenali kebenaran yang ditanamkan oleh Allah. Nah, sementara di bab 9 Bapak Ibu berjudul pemberontakan religius melawan logika. Nes ingin menyampaikan kepada pembacanya, seperti saudara dan saya, bahwa ada beberapa tokoh-tokoh yang menolak logika, di mana mereka tidak setuju dengan keyakinan bahwa logika dan pengetahuan manusia identik dengan logika dan pengetahuan Allah. Tokoh tersebut diantaranya adalah Karl Barth, Thomas Torrance, Donald Blost, serta Herman Dooyeweerd. Dalam bab ini, saya melihat penjelasan terhadap penggambaran atas tantangan yang dihadapi oleh teolog Kristen dalam menghadapi pemikiran modern yang meragukan rasionalitas. Di bab 10 berjudul Rasio dan Agama, kita bisa melihat pada halaman 135, saya menggarisbawahi di sini bahwa Nes menulis Allah tidak boleh ditundukkan di bawah ide atau prinsip apapun, baik itu tentang kebaikan, kebenaran, kesatuan, atau logika. Hukum-hukum logika tidak berada di atas Allah, meskipun rasio merupakan atribut dari Allah dan dengan demikian bukan diciptakan. Ini berarti bahwa hukum-hukum rasio terpisah dari kehendak Allah atau dengan cara tertentu membatasi kuasanya. Nah, dari tulisan ini kita bisa melihat bahwa iman saling berintegrasi dengan rasio, namun keduanya tidak boleh membatasi Allah. Allah sebagai yang tertinggi dan tidak terikat dari prinsip-prinsip manusia, ini merupakan hal yang sesuai dengan prinsip Alkitab yang bisa kita ambil seperti saya kutip dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Di situ dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Sebab tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Demikian juga saya ambil dalam Roma 11 ayat 33, di situ dikatakan, oh alangkah dalamnya kekayaan hikmah dan pengetahuan Allah, sungguh tidak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Di sini kita harus menghormati Allah sebagai yang berdaulat dalam segala hal. Nah, pada bab 11 dari buku ini berjudul Rasio, Penyataan, dan Bahasa. Dalam bab ini, Nes ingin menyampaikan kepada kita bahwa tiga hal ini, rasio, penyataan, dan bahasa, itu adalah saling berintegrasi. Rasio digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan penyataan Allah dengan cara mengungkapkan dirinya melalui kitab suci, melalui bahasa. Ini kita bisa lihat di halaman 154, di mana Nes mengutip ungkapan dari Carl Henry, yakni oleh karena setiap akal budi diterangi oleh logos atau rasio Allah, pemikiran berada di belakang bahasa. Kemampuan manusia untuk berpikir dan berbicara diberikan oleh Allah untuk tujuan-tujuan esensial tertentu dalam menerima penyataan verbal, untuk mendekati kepada Allah di dalam doa, dan untuk bercakap-cakap dengan orang-orang mengenai Allah dan realitas-realitas spiritual. Singkatnya, karunia kemampuan berbicara dan bahasa manusia menggambarkan imago Dei, khususnya rasionalitas.
Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya hubungan antara akal, bahasa, dan penyataan dalam konteks iman Kristen. Dengan menyatakan bahwa akal budi manusia diterangi oleh logos dan bahwa kemampuan berbahasa memiliki tujuan esensial. Ness dan ungkapan Carl Henry ini mengajak kita untuk merenungkan bagaimana kita menggunakan bahasa untuk memahami, mengungkapkan, dan berbagi iman kita. Di sini, hal ini memperkuat ide bahwa rasionalitas dan komunikasi adalah bagian integral dari pengalaman rohani manusia. Nah, pada bab 12 dalam buku tersebut berjudul Penyataan dan Alkitab, Ness menyampaikan bahwa ada banyak serangan dari para orang-orang yang tidak setuju dan meragukan otoritas Alkitab, seperti Alkitab bukanlah firman Tuhan, bahwa kitab suci tidak mengandung pernyataan-pernyataan umum apapun yang bersifat teologis dan rasional mengenai Allah dan penciptaan yang dilakukannya, yang darinya kita dapat mendeduksi beberapa aplikasi moral. Dari pernyataan ini, para tokoh tersebut seperti James Otis, Arnold de Greve, dan Hendrik Hart, serta lain-lainnya, pada akhir dari bab halaman 175 dari bab ini, Ness ingin mengingatkan bahwa orang percaya untuk tetap berpegang dan berkeyakinan bahwa Alkitab adalah sumber kebenaran yang dapat dipahami dan diterapkan dalam kehidupan. Allah telah memberikan firman-Nya dengan cara yang bisa dipahami oleh manusia, dan kita memiliki kemampuan untuk mempelajari dan mengerti firman tersebut melalui akal dan bahasa kita. Nah, Bapak Ibu, demikian daripada apa yang saya bisa dapatkan dan saya bisa berbagi kepada kita semuanya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, apa kelebihan dan kelemahan dari buku ini? Nah, saya coba untuk melihat daripada kelebihan dari buku ini. Di sini Ness menuliskan dalam penjelasannya bahwa hubungan antar iman dan akal atau rasio telah memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana keduanya saling melengkapi dalam diri manusia, khususnya terhadap makna teologis ini. Buku ini menjelaskan bahwa iman dan akal atau rasio itu bukanlah saling bertentangan satu dengan yang lainnya, akan tetapi keduanya saling berintegrasi untuk memahami dan menjelaskan akan keyakinan kekristenan secara utuh. Nah, di samping itu, Ness juga memberikan kritikan kepada para filsuf dan para teolog yang memihak satu di antaranya, baik akal, rasio maupun iman saja. Nah, kekurangan daripada buku ini, saya mencoba menyimpulkan bahwa sebagai pembaca yang membaca buku ini, tentu banyak kata-kata yang pengertiannya sukar dipahami Bapak Ibu oleh orang-orang yang bukan teolog maupun yang bukan berlatar belakang filsafat. Hal ini saya menyadari bahwa ada lebih banyak contoh konkret yang dijelaskan secara sederhana bagaimana menerapkan pemikiran Ness ini dalam contoh praktis sehari-hari yang bisa diutarakan melalui buku tersebut. Itulah daripada apa yang saya sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan, dan biarlah melalui penjelasan saya terhadap resensi dari buku Firman Allah dan Akal Budi Manusia ini untuk menjadi berkat bagi kita semuanya. Sekian, shalom buat kita semuanya.